Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua para pecinta sinetron Satu Cinta Dua Hati dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati yang tentunya akan semakin seru, semakin menegangkan, dan juga pastinya semakin membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati, dimana di episode nanti sore kita akan melihat bagaimana Fahri yang akan berusaha untuk menjelaskan tentang apa yang telah terjadi kepada dirinya selama ini kepada Salwa dan juga Naila. Nah, mampukah nantinya Fahri untuk menjelaskan tentang apa yang terjadi kepada dirinya, kepada Naila dan juga Salwa? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Salwa yang akhirnya bertemu dengan Fahri di rumah Ridho. Ya, ternyata Fahri selama ini telah menikah dengan Tania, saudara tiri dari Ridho ya kawan-kawan. Hati Salwa pun merasa hancur melihat kebersamaan Fahri dengan Tania. Bahkan Naila pun sampai pingsan ya kawan-kawan ketika melihat bahwa Fahri ternyata sudah memiliki istri dan juga anak lainnya. Naila bahkan mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah bisa memaafkan ayahnya. Meski Salwa menyuruh Naila untuk tetap mengingat ayahnya karena bagaimanapun Fahri adalah ayah kandung Naila. Namun Naila yang sudah terlanjur marah. Naila bahkan mengatakan bahwa dirinya selama ini sudah bisa hidup tanpa ayahnya, sehingga Naila sudah tidak membutuhkan ayahnya lagi. Sementara itu di sisi lain, Fahri terus melamun ya kawan-kawan. Fahri tak menyangka jika dirinya akan bertemu dan bahkan tinggal bersama dengan mantan istri dan juga anak-anaknya di rumah barunya ya kawan-kawan. Fahri tak menyangka jika dirinya akan bertemu dengan Salwa dan juga kedua anaknya di rumah itu. Fahri terus-menerus memikirkan kejadian itu sehingga pada saat Tania membawakan makanan untuk Fahri, ternyata Fahri malah sedang melamun dan menabrak Tania sehingga makanan itu pun harus terjatuh ke lantai. Tania pun menjadi heran ya kawan-kawan dengan akhir-akhir ini mengapa sifat atau sikap dari Fahri menjadi berubah sejak kedatangan Salwa dan kedua anaknya. Kejadian aneh pun terjadi saat Salwa sedang menyajikan kopi untuk Fahri di ruang makan ya kawan-kawan. Ya, semua penghuni rumah sudah duduk di sana, dimana ada Fahri, Tania, Alisa, Fatan dan juga Ibu Fatan ya kawan-kawan. Mereka semua sudah duduk di sana untuk menunggu makanan datang karena memang Salwa dan juga istri dari Andre sudah mempersiapkan makanan dari tadi ya kawan-kawan. Namun tiba-tiba kopi yang disajikan Salwa kepada Fahri tumpah. Hal itu menjadi pusat perhatian oleh Tania dan juga Alisa ya kawan-kawan, dimana mereka langsung melihat ke arah Fahri dan juga Salwa. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Setiap hari Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita.
Lalu kemudian adegan pun berganti di mana pada saat itu Salwa melihat foto keluarga Fachri, Tania dan juga anaknya. Salwa pun berkata dalam hatinya bahwa dirinya tahu mungkin Salwa tidak secantik dan juga sekaya Tania. Namun Fachri sudah berjanji bahwa dirinya tidak akan pernah meninggalkan Salwa dalam keadaan apapun. Pada saat itu Fachri melihat kejadian itu ya kawan-kawan. Fachri pun berusaha untuk menjelaskan semuanya kepada Salwa tentang apa yang terjadi kepada dirinya selama ini. Namun Salwa tidak mau ya kawan-kawan. Salwa mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dijelaskan oleh Fachri. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Fachri menikah dengan Tania itu karena Fachri dijebak oleh Tania ya kawan-kawan. Ya, pada suatu hari ketika Fachri bekerja di kapal keluarga Tania, saat itu Tania sedang berpesta ya kawan-kawan dengan teman-temannya. Tania yang sedang minum-minum pun akhirnya melihat Fachri. Tania yang melihat laki-laki tampan kerja di kapalnya berusaha untuk menggoda Fachri. Bahkan Tania pun mencokoki Fachri dengan minuman sehingga Fachri pun tak sadarkan diri. Ya, pada saat itu Fachri ternyata dijebak oleh Tania. Tania mengajak tidur Fachri ya kawan-kawan sehingga Fachri pun tidak bisa berkutik apapun. Selang beberapa bulan Tania pun memperlihatkan tes pack hasil kehamilannya ya kawan-kawan sehingga Tania memaksa Fachri untuk menikahi dirinya. Fachri awalnya tidak mau ya kawan-kawan karena Fachri masih memiliki istri dan juga anak-anak. Namun Tania mengancam bahwa keluarganya bisa melakukan apapun untuk menghabisi Fachri dan juga keluarganya. Demi untuk melindungi Salwa dan juga anak-anaknya, Fachri akhirnya melayangkan gugatan cerai kepada Salwa dan menikah dengan Tania ya kawan-kawan. Ya, sebenarnya itulah yang terjadi kepada Fachri. Sebenarnya Fachri tidak ingin meninggalkan Salwa, namun karena memang adanya kejadian itu membuat Fachri harus menceraikan Salwa. Ya, sepertinya memang Tania juga sengaja ya kawan-kawan menjebak Fachri. Bisa jadi Tania juga tidak hamil dengan Fachri ya kawan-kawan. Namun karena memang Tania sangat menyukai Fachri sehingga Fachri lah yang akhirnya harus bertanggung jawab dengan semua ini. Wah, makin seru nih, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Nah, apakah nantinya setelah Salwa mengetahui semuanya tentang apa yang terjadi kepada Fachri selama ini, Salwa akan bisa memaafkan Fachri dan bahkan mungkin Salwa akan bisa mengerti mengapa Fachri melakukan keputusan ini. Nah, makanya jangan sampai kelewatan nih untuk terus saksikan sinetron Satu Cinta Dua Hati yang akan tayang setiap hari pukul 16.45 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi-informasi seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati. Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah 50 belaka.